Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini terkait dengan pertanyaan teman-teman soal saham untuk investasi jangka panjang atau investasi saham jangka panjang apa yang baik, khususnya untuk saham syariah yang cocok untuk pemula. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ada satu saham yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, analis saham syariah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan bahas satu saham konsumer. Jadi saham konsumer ini masuk kategori saham syariah dan paling cocok untuk investasi saham jangka panjang. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan dulu teman-teman. Jadi karakter ketika kita investasi saham jangka panjang, maka salah satu kelemahannya teman-teman, pergerakannya itu tidak secepat dengan saham-saham siklikal ataupun kalau teman-teman mau investasi saham jangka pendek atau jangka menengah. Jadi harus betul-betul sabar menunggu pergerakan sahamnya sampai betul-betul naik sesuai yang kita inginkan. Jadi itu salah satu kelemahannya. Jadi ini buat catatan buat teman-teman yang baru mau investasi saham dan mencari saham jangka panjang yang sifatnya saham syariah teman-teman. Nah itu salah satu pertimbangan yang perlu teman-teman ketahui. Jadi pergerakannya tidak secepat dengan saham-saham siklikal maupun saham jangka pendek maupun jangka menengah. Nah yang perlu teman-teman ketahui ketika mau investasi saham jangka panjang, maka pastikan kalau tidak memilih saham konsumer itu pilih saham dari sektor finansial, entah itu asuransi, perbankan dan sebagainya. Karena apa? Kalau saham-saham jangka panjang itu teman-teman harus memastikan bahwa saham tersebut betul-betul aman untuk kita investasi di situ, karena banyak saham yang sekalipun kinerjanya baik, itu pergerakannya tidak stabil, jadi kadang naik kadang turun. Salah satu contoh saham menengah yaitu saham perusahaan gas negara, itu tidak baik untuk jangka panjang karena dari segi grafik itu tidak landainya itu tidak naik dalam jangka panjang, tapi selalu kembali ke harga awalnya. Nah itu yang teman-teman harus hindari. Nah kemudian yang perlu jadi catatan juga bahwa ketika kita investasi saham jangka panjang, maka pastikan untuk tidak membeli hanya satu saham. Itu yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi buat yang pemula, pastikan untuk beli minimal 3 saham, dan paling baiknya lagi kalau saham itu masing-masing sektornya berbeda. Misalnya satu di saham finansial, satu di saham konsumer, satu misalnya untuk saham sektor lain, apakah itu properti. Tapi yang sektor lain ini tidak perlu untuk jangka panjang, tapi fungsinya adalah untuk jaga-jaga. Jadi misalnya saham andalan pertama kita itu turun, sedangkan saham yang lain naik, itu bisa kita jual dan digunakan untuk membeli lagi saham yang sedang turun tersebut, sehingga kita akan dapat harga tengahnya teman-teman. Nah, saham yang saya maksud adalah saham Emyor, saham Mayora Indah. Kenapa saya rekomendasikan ini untuk saham jangka panjang? Yang pertama, dia adalah saham konsumer. Kedua, saham ini sudah bertahan cukup lama, bahkan sudah puluhan tahun. Bahkan semenjak saya masih usia 5 tahun, 10 tahun, perusahaannya sudah bergerak dan produknya terus diminati. Nah itu salah satu ciri saham jangka panjang yang teman-teman harus beli. Jadi saham jangka panjang itu usahakan lihat produknya dulu. Produknya apakah dibutuhkan dalam jangka panjang atau tidak, atau lihat historinya. Dia sudah berapa lama perusahaan tersebut digerakkan dan sudah berapa lama produknya digunakan dan terus diminati oleh masyarakat. Maka itu cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, saham Emyor ini akan kita ulas seperti apa kinerjanya. Jadi kalau teman-teman lihat di kuartal 1 ya, kuartal yang sama. Jadi ini kita masih mengacu pada kuartal 1 2021 karena
kuartal 2 untuk 2021 itu belum rilis di situs IDX untuk saham PT Mayora Indah. Jadi kalau kita lihat total salesnya itu naik teman-teman, dari 5,3 triliun naik menjadi 7,3 triliun. Jadi ini bisa kita katakan bahwa kenaikan ini tetap terjadi di masa pandemi. Ini salah satu ciri saham konsumer itu tetap stabil sekalipun mungkin ada goncangan dalam hal perekonomian dan sebagainya. Jadi penjualannya tetap naik sekalipun banyak perusahaan yang bukan hanya turun, itu bahkan rugi teman-teman. Itu dari sisi penjualan. Nah, dari sini kita nilai positif untuk bisa masuk, tapi teman-teman lihat dulu valuasinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat laba bersihnya ya, net income-nya tahun 2020 kuartal 1, kuartal yang sama itu 931 miliar. Sedangkan net income untuk tahun 2021 kuartal 1 itu 822 miliar. Jadi ini bisa kita lihat kenaikannya cukup tinggi teman-teman. Tapi ini sebenarnya dipengaruhi oleh cost-nya sendiri, karena cost di tahun 2020 kuartal 1 itu hanya 3,1 triliun dari total penjualannya, sedangkan di kuartal 1 2021 itu naik menjadi 5, sekian kali triliun. Nah, ini menjadi catatan buat teman-teman bahwa tidak selamanya saham yang penjualannya naik itu laba bersihnya juga akan naik. Nah, itu yang harus teman-teman analisa adalah dari sisi cost-nya. Jadi pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, teman-teman harus analisis lebih detail lagi, karena sifatnya ini hanya sebatas review saja. Tapi kalau ditanya saham yang cocok untuk investasi jangka panjang itu saham apa? Yang syariah. Nah, untuk yang pemula ini cocok untuk Emior ini. Tapi nanti kita akan lihat dulu valuasinya seperti apa. Sudah menarik untuk masuk di saham ini di harga 2.200-an teman-teman. Nah, kita lihat dulu secara PBV-nya itu seperti apa. Kalau kita lihat PBV terbaru untuk Emior ini adalah 5,7 kali dengan book value adalah 394 rupiah. Jadi teman-teman, kalau50 adalah 394 rupiah, sedang harga saat ini adalah 2.250 rupiah. Itu artinya antara nilai bukunya, harga wajarnya itu harga pasarnya lebih mahal 5 kali lipat, 5,7 kali. Nah, ini juga perlu jadi catatan teman-teman, bahwa saham konsumer, apalagi dia saham-saham yang bisa katakan masuk kategori leader di pasarnya, itu jarang dihargai dengan PBV di bawah 1 atau bahkan di atas 1. Biasanya selalu di atas 2, di atas 3. Itu salah satu ciri saham konsumer, karena saham-saham seperti ini kinerjanya selalu stabil, sehingga wajar kalau dihargai cukup mahal. Nah, yang harus jadi pertimbangan teman-teman itu histori PBV-nya seperti apa. Jadi selama 10 tahun terakhir saham itu dihargai berapa PBV-nya. Kalau PBV-nya misalnya rata-rata di atas 3, maka pada saat turun di bawah 3 maka itu kita anggap murah sekalipun tidak di bawah 1 kali. Nah, kalau kita lihat PBV PT saham Emior ini, itu PBV-nya yang terbaru adalah 5,7 kali, sedangkan rata-rata untuk 5 tahun terakhir itu bisa dihargai di atas 6 kali, bahkan di atas 8 kali. Jadi secara sepintas ini murah, tapi kita lihat kondisi saat ini teman-teman, karena saat ini masih pandemi, dan pada saat pandemi awal tahun 2020 itu PBV-nya dihargai di 3,9 saja. Jadi 5,7 untuk PBV saat ini untuk Emior itu masih kategori mahal kalau kita bandingkan dengan kondisi di awal-awal pandemi. Jadi untuk antisipasi jangan sampai pandemi yang di awal tahun 2020 itu terjadi lagi, karena saat ini
nilai angka positif COVID ini makin meningkat, maka bisa jadi kondisi ini akan kembali lagi. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa perkembangannya teman-teman, apakah akan kembali lagi di harga tersebut atau tidak. Nah, harga pada saat itu 1.800-an teman-teman. Jadi kalau bisa masuk di harga 1.800 ini itu cukup menarik teman-teman, karena kita tidak perlu khawatir lagi soal penurunannya. Kalaupun penurunan terjadi, sahamnya turun, maka teman-teman harus pakai strategi beli bertahap minimal 2 kali atau 3 kali pembelian. Jadi misalnya teman-teman punya uang 100 juta, beli dulu 30 juta. Nanti kalau sahamnya turun lagi, beli lagi 30 juta. Dan kalau turun lagi, sisanya dibeli untuk semua dan tinggal disimpan saja 2 tahun, 3 tahun. Kalau teman-teman mau tidak terlalu panjang, jual di harga 2.500 atau di harga 3.000 itu sudah cukup menarik teman-teman. Sekalipun keuntungannya sedikit, tapi saham ini masuk kategori saham yang cukup aman untuk investasi jangka panjang. Nah, itu salah satu tips yang bisa saya sampaikan soal valuasi dari PBV-nya. Sedangkan price to earning ratio-nya atau PER-nya itu di angka 28,1 untuk saat ini di harga 2.250 teman-teman. Nah, kalau kita lihat di kuartal 1 tahun 2020, price to earning ratio-nya itu 11, sekian kali. Jadi ini masuk kategori mahal. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kalau cari saham investasi jangka panjang, MYOR memang menarik. Tapi kalau kita lihat di harga 2.250 saat ini, karena ini tergantung soal request teman-teman yang mencari saham investasi jangka panjang, makanya kita mulai bahas sekarang. Tapi dengan harga 2.250, kalau masih terjadi penurunan, masih downtrend, maka saran saya buat teman-teman, tunggu harga sahamnya turun di bawah harga 2.000. Ini yang paling aman, paling menarik. Kalau teman-teman bisa masuk di bawah harga 2.000, itu tinggal tidur saja. Tinggal tunggu siapkan dana cash untuk beli bertahap 2 kali atau 3 kali, itu sudah cukup teman-teman. Jadi buat yang pemula untuk investasi saham jangka panjang atau saham untuk jangka panjang 2021 yang menarik seperti apa, ini sudah kita bahas strateginya. Masuk di bawah harga 2.000 dan beli bertahap. Dan kalau bisa teman-teman buat jaga-jaga, jangan cuma beli satu saham, beli minimal 3 saham di sektor-sektor yang berbeda. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah. Mungkin itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.